Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran bersama ya, belajar bersama dengan kami Joko Dai Sabroton Negoro yang sudah lama sekali kita tidak belajar bersama karena kesibukan yang sangat banyak banget, sehingga belum sempat untuk membuat video lagi. Jadi maaf kepada saudara semua yang selama ini sudah saya tinggalkan ya. Saya tinggalkan bukan berarti saya lupakan, saya tinggalkan untuk beberapa saat. Insya Allah setelah ketemu akan lebih mesra kembali, akan lebih baik dan lebih indah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di malam hari ini, kami akan menyampaikan tentang sebuah pembelajaran yang sangat penting sekali untuk kita mengerti, untuk kita pelajari bersama. Apa sih itu? Pengendali ilmu dan akhidat. Ini sulit sekali kalau kita tidak mengerti. Kalau hanya tirakat saja itu kan nanti hasilnya kurang memuaskan. Kalau sekedar hanya tirakat, wirid, ritual saja nanti hasilnya kurang baik, karena memang sebuah ilmu, sebuah khodam ya, itu membutuhkan sesuatu yang bisa untuk mengendalikannya agar bisa kita gunakan untuk berbagai hal. Ya seperti biasanya, bukan untuk menonjolkan diri sendiri atau memamerkan kemampuan diri, bukan, tetapi ini niatnya untuk belajar. Ini semua agar bisa memiliki ilmunya, agar bisa menggunakan ilmunya bagi siapapun yang membutuhkan dan yang mau, tentunya seperti itu. Apa sih yang dimaksud dengan pengendali khodam itu? Pengendali ilmu. Kenapa harus ada hal seperti itu? Laksana kita itu punya peliharaan yang baik. Saja punya kuda 100, 200, 300 atau 400. Kalau yang sering lelaku, anggap saja punya kuda 1000 atau 2000 kuda. Kuda sebanyak itu bagaimana sih cara merawatnya, itu bagaimana kira-kira? Cara mengendalikannya bagaimana? Kalau kita belajar satu-satu untuk mengendalikan kuda itu satu-satu agar jinak dan menurut sama kita, mungkin membutuhkan waktu ya 40 tahun tidak selesai. Seumur itu tidak selesai. Jadi itulah sebuah ilmu, cara untuk mengendalikan semua ilmu, untuk mengendalikan aura, kekuatan, khodam, kita harus memilikinya. Alhamdulillah, pertama kita jumpa setelah beberapa tahun, 5 tahun ya kalau tidak salah, karena dulu bikin YouTube-nya kan cuma beberapa bulan saja kayaknya, itu pun kalau ada waktu. Dan sekarang ketemu lagi dalam keadaan yang sudah agak tua seperti ini. Sekarang usianya sudah 40 tahun, sudah parah. Dalam pembelajaran yang kita bawa pada malam hari ini ya, yang akan kita pelajari bersama pada malam hari ini, tidak membutuhkan sebuah tirakat yang ribet sebenarnya, tapi tentunya kita pasti ada sebuah keistiqomahan, walaupun keistiqomahan itu tidak lama. Anggap saja itu sebagai ritual perkenalan, seperti itu. Memang kalau khodam sendiri, ilmu, kalau pengendalinya itu tidak kuat, kita punya ilmu banyak ya, tidak bisa kita gunakan, sulit untuk menggunakan. Ya seperti punya binatang ternak yang banyak seperti itu,
Kalau kita tidak bisa mengendalikannya, tidak bisa mengasih makan, ya bisa pada mati sih. Seperti itu ya. Kita punya banyak pedang, banyak pusaka, tapi hanya sekedar ditumpuk, padahal jumlahnya itu ribuan. Apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya sama sekali, hanya besi-besi tua yang kita tumpuk. Berbeda dengan orang yang sudah bisa mengendalikannya. Meskipun tanpa kita sentuh, ada di dalam rumah kita, ya, ada di manapun yang itu milik kita, dia itu bisa bekerja untuk kita, bekerja baik dan sebaik-baiknya, tanpa harus dipaksakan sesuai kehendak masing-masing. Seperti itu. Sangat disayangkan kalau kita punya banyak ilmu, punya banyak benda, tapi kita tidak bisa mengendalikannya, tidak bisa menggerakkannya, tidak bisa memerintahkannya. Ini yang sangat disayangkan sekali. Jadi hanya tumpukan ilmu yang tidak berguna, aura kekuatan sultan yang hanya berkumpul di wadah dan tidak bisa memancar keluar. Apakah itu ada rahasianya khusus? Sebenarnya ada. Tidak begitu ribet, tidak begitu sulit. Ilmu itu kalau sudah ketemu ya mudah. Kalau belum ketemu dicari-cari, bingung, penasaran dan lain sebagainya. Hasanah ilmu memang harus kita dapatkan. Hasanah amalan yang kita amalkan harus kita dapatkan, karena itu adalah hak kita. Bukan hanya mengisi sebuah gentong dan tidak tahu mau digunakan untuk apa. Bagi yang mengerti, isi yang ada di dalam gentong, yang ada di dalam wadah itu bisa kita gunakan untuk berbagai hal di dalam kehidupan kita. Jadi semua kita belajar dengan niat yang baik, agar ilmu-ilmu leluhur kita itu tidak punah dan bisa dijaga oleh kita semua. Itu. Tapi saya ingin belajar yang langsung, yang tidak lewat YouTube, bukan ilmu YouTube. Kalau ilmunya sih sebenarnya bukan ilmu YouTube. Gitu. Akan tetapi memang cara pembelajarannya dilewatkan YouTube, ya YouTube karena yaitu saudara kita itu tidak mungkin bisa datang semua ke sini, gitu kan. Apalagi yang jauh di luar negeri, di luar pulau. Dari itulah kita mengajarkan dengan cara yang seperti ini, agar semua bisa memilikinya tanpa harus susah payah. Kalau ada jodoh, kita pasti dipertemukan, entah itu di mana. Gitu. Dan saya juga tidak mengharuskan yang ingin belajar dengan saya ya, harus datang itu enggak. Jarak jauh pun boleh, bisa. Yang penting gurunya itu sudah ridho gitu. Tapi kalau belajar dengan saya, ya memang saya itu istilahnya bukan orang yang begitu orang yang sangat mengerti ilmu dengan sangat-sangatnya, bukan orang yang seperti itu. Saya itu belajar banyak ilmu, tapi saya tidak begitu memahami tentang sanad keilmuan, karena banyak ilmu-ilmu itu ilmu Jawa gitu. Ilmu Jawa ini kan tidak ditulis sanadnya seperti ilmu-ilmu yang telah dicetak oleh para bujangga-bujangga ilmu yang berbahasa Arab. Berbeda ya. Karena ilmu Jawa ini kalau istilahnya kita dapat ilmu itu dari mana, dari kakak saya dari mana, itu tidak pernah dipertanyakan. Dari dulu tidak pernah mau tahu yang kayak gitu. Paling itu dari gurunya siapa gurunya dari mana, ini tidak pernah dipertanyakan. Karena kita kalau belajar ya, siapa sih yang menciptakan ilmu gelap saito pertama, ya ilmu Braja Musti pertama, ini kan kita tidak pernah tahu. Tahunya ya ada ilmu kayak gitu. Itu pun versinya banyak. Ada Wole Putih, ya.
ada ilmu kundali kombang, macan tutul. Ini versinya banyak. Kalau ditanya siapa yang punya pertama kali, dapat dari mana, ini tidak pernah tahu. Jadi kalau tanya sanad ke saya mungkin tidak saya jawab gitu. Sanadnya ya kayak gini nih. Belajar dapatnya dari saya ya dari guru saya, langsung dibimbing atau lewat buku-buku beliau yang sudah diijazahkan kepada kami, seperti itu. Buku-buku tinggalan leluhur ya seperti itu. Jadi di dalam kitab-kitab beliau-beliau itu pun tidak menerangkan tentang sanad itu nyampe kemana gitu ya. Sebuah mantra itu kan ya kata untuk menghantarkan keinginan kita, maksud dan tujuan kita yang diwakili dengan sebuah kata ya, yang sudah dirangkai menjadi mantra. Itu di mantra ini, mantra itu selalu berbeda-beda. Kita punya banyak mantra, tapi kalau kita tidak bisa mengendalikannya, ya, tidak punya pengendali, kita itu tidak akan bisa menggunakan mantra tersebut. Ya seperti saudara-saudara kita cukup banyak ya, sama-sama punya mantra, gitu. Yang punya 100 mantra, kok tidak pernah ada keajaiban apapun dalam hidupnya. Ada yang punya 1 atau 2, tapi dia lebih menonjol, ilmunya itu lebih bisa terlihat. Kenapa? Karena dia bisa mengendalikannya, bisa menggunakannya, bisa memancarkannya. Bukan hanya ilmu itu bersemayam di dalam wadah saja dan tidak bisa digunakan. Ini yang sungguh dan sangat kita sayangkan. Kalau sudah seperti itu ya menyedihkan banget. Belajar terakat 10 tahun, 15 tahun, kehidupannya kayak gitu aja. Untuk menggunakan ilmunya tidak pernah bisa, menggunakan ilmu kerezekian kekayaannya dia juga masih hidupnya masih kayak gitu, bukan? Belajar ilmu pengasihan yang jumlahnya ratusan, tapi wajahnya masih kayak gitu saja, tidak ada daya tarik atau aura yang menyelimuti dirinya, baik itu wajah maupun semua anggota tubuhnya. Ini menyedihkan banget kayak gitu, menyedihkan. Banyak mantra hanya dikoleksi, nggak mengerti tujuannya. Besok ada orang punya mantra lagi diminta, dikira mantranya orang itu ampuh karena punya cerita, ya, punya sejarah lah, pernah digunakan untuk ini dan itu. Tetapi kalau kamu tidak mengetahui cara untuk memancarkan ilmu itu sendiri, ya bingung. Ya bagaikan tulisan biasa yang kamu baca itulah, seperti membaca puisi, seperti membaca bacaan biasa pada umumnya, seperti itu. Akan tetapi kita sebagai seorang pecinta hikmah harus tahu bagaimana mendaya gunakan itu semua, agar kita itu benar-benar bisa dan tidak rugi waktu karenanya. Ya kalau ilmu itu doanya ada, ya doa-doa yang baik ya kita dapat pahala walaupun tidak bisa menggunakannya. Seperti doa yang dicampur dengan berbagai doa-doa yang diambil dari kitab-kitab suci, dari seperti itu. Walaupun kita itu tidak bisa menggunakan ilmunya, tapi kita itu sudah mendapatkan pahala. Termasuk ya yang pengamal selawat. Agar semua yang kita amalkan itu berbeda dengan apa yang diamalkan orang lain. Ya, maksudnya agar lebih berisi gitu. Kalau orang itu mengamalkan 40 hari saja belum ada perubahan apa-apa, kita sendak-endaknya itu 2-3 hari itu sudah menunjukkan hasil yang positif. Betul. Saya tekankan kepada saudara semua memang harus punya ilmu yang sejenis itu, walaupun itu bukan dari kami, dari manapun bebas, agar ilmunya itu tidak hanya tertidur bersemayam di dalam wadahnya saja.
Seperti itu ya. Memang kita belajar itu harus sabar, harus ikhlas. Dan orang yang belajar hikmah ya 100% lah menurut saya memang mengharapkan hasilnya ya, mengharapkan khasiatnya semuanya. Tidak mungkin hanya tirakat-tirakat saja, tidak mengharapkan itu. Dari itulah agar saudara itu tidak menyalahkan ilmu leluhur, tidak menyalahkan tinggalan leluhur, dan bisa melestarikan tinggalan leluhur karena Anda sudah bisa mencintai ilmu itu tentunya. Itu. Kalau Anda belum bisa cinta, tidak mungkin Anda bisa melestarikannya. Dan cinta itu memang membutuhkan sebuah bukti. Buktinya apa? Memang ada. Memang ada ya. Dan sekarang akan saya tunjukkan kepada saudara caranya yang secara otomatis tanpa harus ditirakati. Jadi begini caranya. Ini tak kasih amalan yang bahasa Arab aja ya. Ini Anda baca hasbunallah wa ni'mal wakil 4.500 kali selama 7 hari berturut-turut. Tiupkan ke madu ya. Setelah selesai 7 hari nanti madunya itu diminum langsung habis, jadi tidak usah banyak-banyak. Kalau ingin membuat banyak untuk orang lain, jadinya 41 hari. Seperti itu. Maka semua ilmu itu sudah berproses sendiri, memancar dan bisa menjadi satu kesatuan dalam satu komando, satu kendali. Ketika kita ingin menggunakan semua ilmu kita dan ilmu doanya itu terlalu banyak, ya karena kita punya 1000 ilmu, tidak mungkin kita baca satu-satu. Kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil 7 kali tahan nafas, dan ini sudah saya buktikan sejak saya itu masih muda ya. Sudah terbukti. Sudah terbukti di mana-mana. Itu buktinya seperti itu. Sambil membayangkan niat Anda untuk apa, bayangkan Anda menggunakan semua ilmu yang Anda miliki dengan kendali hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Semua ilmu Anda, kodam Anda, aura, kekuatan, pancarkan, menggunakan satu kendali hasbunallah wa ni'mal wakil 7 kali tahan nafas. Ini rahasia kenapa harus di madu, itu ada rahasianya panjang. Memang madu itu yang akan menyelaraskan semua ilmu Anda dan akan menjadi satu kesatuan, terpancar dan menjadi ilmu yang bisa dikendalikan dalam satu komando, dalam satu kendali, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil 7 kali tahan nafas. Semoga berkah manfaat ilmu ini kami ijazahkan bagi semua yang membutuhkan. Ini saya dulu belajar ini juga lewat perjalanan yang panjang. Terima kasih. Saya Joko Dayu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.